Halo guys, welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Di sini kita sudah sampai pada bab 19 yaitu NFS server. Nah, pada bab 19 kali ini kita akan membahas 5 materi, di mana materi pertama ada pengenalan NVS dan install NVS, kedua ada konfigurasi NVS read only, dan lain sebagainya. Kita masuk pada materi pertama yaitu pengenalan NVS dan install NVS. Dan di sini jika NVS merupakan protokol atau software yang digunakan untuk file sharing antar Linux. Sedangkan untuk share data dari Windows ke Linux bisa menggunakan software yang bernama Samba. Jadi NVS ini dari Linux ke Linux, sedangkan Samba itu dari Linux ke Windows. Kita bisa lihat topologi. Dan di sini kita akan membuat file directory yang di Debian server yang akan kita sharing ke Ubuntu client. Karena keduanya Linux, maka kita pakai NVS seperti yang sebelumnya. Linux ke Linux merupakan NVS. Kita masuk ke server satu terlebih dahulu. Dipastikan kalian sudah masuk ke root. Dan dipastikan juga bisa ping Google. Kita coba ping Google. Kemudian enter. Sini ya sudah terhubung. Kemudian sebelumnya kalian harus merepositori dengan perintah nano /etc /apt /sources /list. Nah, ini sebelumnya saya sudah memasukkan repositori seperti ini. Kalian bisa tulis saja. Kemudian kalian bersimpan dengan Ctrl X Y enter. Lalu kita bisa apt update. Kalian bisa enter. Kalian tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian bisa menginstal softwarenya dengan perintah apt install NFS min kernel min server. Kalian bisa enter. Kalian pilih Y saja, kemudian enter. Sudah, kalau kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk materi kedua yaitu konfigurasi NVS read only. Di sini kalian bisa buka server 1 Debian terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa clear terlebih dahulu di sini. Lalu kalian bisa membuat folder dengan perintah mkdir NFS 1. Kemudian kalian bisa enter. Kalian bisa ls slice. Di sini terdapat NFS 1. Kemudian kalian bisa masuk ke nano /etc /x. Kemudian kalian enter. Setelah itu di bawah sini kalian bisa tambahkan perintah NFS 1 tab, kemudian bintang, setelah itu tanda kurung buka, kalian masukkan RO dan kurung tutup. Nah, bintang ini merupakan untuk mendefinisikan IP mana saja yang mengakses ke NFS 1 dengan read only. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X Y enter. Kemudian kita bisa apply dengan sistem ctl restart
NFS kernel server. Kalian bisa enter. Nah, kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Di sini kalian bisa buka server 1 Debian dan klien Ubuntu-nya secara bersamaan. Kemudian pada server 1 Debian kita bisa ls-l slice maksudnya, kemudian kita enter. Setelah itu di sini terdapat NVS 1 seperti yang sebelumnya kita buat. Kemudian pada klien Ubuntu untuk menginstal software untuk menerima file sharing itu dengan perintah sudo apt install nfs kemudian kemudian kalian bisa enter. Di sini sedang menginstal, kemudian kalian bisa pilih dia saja, kemudian kalian enter. Udah, setelah itu kita bisa clear terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ping IP dari server 1 Debian, yaitu 10.10.10.10.2. Kemudian kita bisa kita bisa ping. Nah, ini terhubung. Kemudian kita bisa semua untuk melihat directory pada server 1 Debian dengan perintah show mul min yaitu IP dari server 1 Debian. Tik 2. Kemudian kita bisa enter. Dan di sini itu merupakan slice NVS 1. Jadi NVS 1 ini dia bisa diakses oleh perangkat lain melalui showmon ini. Kemudian kita bisa membuat mkdir atau directory untuk menerima file sharing dari server Debian dengan mkdir terima nfs. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa sudo IP-nya, kemudian titik 2 slice nfs 1. Kemudian kita akan simpan kita akan menerima persharingannya pada di home. Di sini dia, kemudian di sini terima nfs. Setelah itu di sini yaitu kita bisa ls terima nfs. Ini sebelumnya saya sudah buat. Nanti kita akan coba buat kembali di sini dengan touch, kemudian nfs 1, misalkan di sini halo txt, dan kita bisa enter. Kita bisa ls slice nfs 1. Di sini ada dua, halo txt dan lihat txt. Kemudian kita bisa ls terima. Kita bisa enter. Di sini juga sudah ada halo txt dan lihat txt. Artinya kita bisa mengirimkan sharing dari server 1 Debian ke klien Ubuntu-nya. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu konfigurasi NVS read write. Nah, kemudian pada server 1 Debian kita bisa nano slice etc slice exports. Kemudian kita bisa touch pada sini, touch terima nfs. Misalkan di sini c
txt. Ini tidak bisa karena ini read only, jadi dia tidak diberikan izin. Kemudian kita bisa nano slice etc slice x ini juga writable dan tidak diberikan izin untuk read. Kemudian kita bisa keluar dengan Ctrl X. Kemudian pada server 1 kita Ctrl X lebih dahulu. Kemudian kita bisa ls slice. Dan di sini kita akan menambahkan mkdir nfs 2. Kita coba lihat. Di sini sudah ada nfs 2. Kemudian kita bisa masukkan nano slice etc slice x ports. Kemudian kita bisa tambahkan di sini nvs 2 nya. Kemudian kita bisa tab, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.1.0. Kemudian slice-nya 24. Kemudian kurung buka yang ini. Kemudian RW, kita tambahkan RW. Kemudian S Y N C. Kemudian kita tutup. Nah, di sini tuh kita hanya bisa di sini dia hanya bisa diakses oleh IP itu saja pada klien Ubuntu. Lalu kita bisa simpan dengan Ctrl X. Dengan Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita apply dengan systemctl restart nfs kernel server. Kemudian kita enter. Kemudian pada klien Ubuntu kita bisa buat directory dengan mkdir. Kemudian kita bisa mkdir terima nfs 2. Ini sebenarnya saya sudah buat, jadi dia akan directory file exit. Lalu kemudian kita bisa masuk ke sudo masukkan IP-nya. Kemudian titik 2 slice nfs 2. Kemudian di sini kita masukkan pada home lia. Kemudian terima nfs 2. Nah, kita bisa enter. Setelah itu pada ini kita bisa touch. Misalkan di sini S2 lia txt. Dan kita bisa enter. Satu kita bisa ls slice nfs 2. Ini ada 2 karena sebelumnya sudah buat. Kemudian di sini kita bisa ls terima nfs 2. Jadi ini juga dia ada 2. Kemudian kita bisa nano untuk mengedit files terima nfs 2 slice misalkan di sini pakai yang lia txt. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita akan masuk pada materi kelima, yaitu mount nfs permanen. Kenapa sih harus mount fs secara permanen? Sebelumnya sudo mount digunakan agar antara directory saling sinkron. Jadi nantinya kita tidak usah mengapply perintah mount nfs lagi karena kita sudah mempermanenkan perintah tersebut. Nah, pada klien kita bisa sudo nano slice etc
slice vs tab. Kemudian kita bisa enter. Setelah itu kita bisa tambahkan di sini 10 titik. Jadi kita buat 10 titik 10 titik 2, kemudian titik 2, kemudian slice NFS 1. Setelah itu masuk ke home, lihat misalkan di sini terima NFS 1. Kemudian kita bisa tab 2 kali. Setelah itu kalian bisa tambahkan NFS, kemudian tab 2 kali lagi. Kemudian kalian bisa tambahkan ini paling bawah netdev. Kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi kita tidak perlu mengemot ulang seperti perintah sebelumnya.